Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Arasyid Ashar dengan NIM 2068. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai aplikasi Puspita, pupuk dan pestisida untuk pilihan tani andalan. Oke. Sebelumnya, alasan kami membuat aplikasi ini tentunya sebagai solusi. Untuk apa? Untuk petani-petani yang kesulitan dalam mencari informasi mengenai apa sih pupuk dan pestisida yang dia butuhkan buat tanaman ini, buat tanaman itu. Terus dosisnya berapa sih? Nah, ini dia. Fitur-fiturnya, maaf, solusi-solusinya ada dalam fitur-fitur kami. Namun sebelum itu, user di sini perlu login dan registrasi tentunya. Jika dia nggak punya akun sebelumnya, tinggal pencet registrasi. Masukin nama, misal Bobon, passwordnya 123, alamatnya Jalan Papua. Oke. Registrasi selesai. Oke. Nice. Tinggal masukin login. Bobon. Passwordnya 123. Login. Nice. Di sini user atau petani punya 3 pilihan fitur, mulai dari shop, rekomendasi, sama histori transaksinya dia. Oke, kita mulai dari shop dulu mungkin. Nah, di shop ini ada beberapa produk. Nih, kita bisa lihat di sini ada pupuk. Terus kalau mau ganti pestisida, tinggal pencet pestisida di sini. Nanti kalau tinggal kita pencet tambah, keranjang. Oke, sudah masuk. Kalau dia mau beli berapa? Misalnya kita kasih ini, dia mau beli 6, 8, 9, 10 biar jam wis. Terus tinggal pencet checkout. Nah, sudah langsung transaksi. Gampang. Pilih jenis pembayaran pakai apa. Terus ini sudah pasti up to date tanggal sekarang, dan saya merekodnya tanggal 13 bulan 6 2025 sekarang. Jenis pengiriman JNE, tinggal kita pencet bayar. Apakah bayar sudah sesuai? Dia transaksi berhasil. Oke. Terus misal dia mau beli lagi tapi dia bingung. Nah, tinggal pencet rekomendasi. Di sini dia tinggal milih luas lahannya dia berapa sih. Misal dia itu karena Bupon kaya mungkin 5 hektar. Terus sekarang bulan apa ya? Juni mungkin? Ya, Juni ya. Terus tanaman apa yang ditanam? Misal dia tanam itu cabai. Nah, tinggal dia pencet cek, selesai. Muncul rekomendasi pupuknya apa aja. Cabai, cocok buat kompos, pupuk kandang, dan lain-lain. Pestisida ada, rekomendasi bakalan juga ada. Nah, dia tinggal pencet X ini atau kembali kalau mau balik. Nice. Terus fitur ketiga adalah histori transaksi. Nah, kita bisa dari sini, nama petani Bobon, alamat Jalan Papua, dia beli apa tadi, glufosinat, herbisida, jumlahnya 1, total harganya berapa, 15, berapa ini ya, 15.000. Metode pembayarannya cash. Udah deh, selesai. Nice. Misal itu buat user. Nah, sekarang gimana kalau buat admin? Nah, kalau buat admin ini sama ada loginnya. Misal 123 login. Baik, admin punya dua fitur utama, yaitu CRUD kelola produk dan histori transaksi. Histori transaksi di sini adalah buat melihat siapa saja nama petani yang habis berbelanja, terus alamatnya di mana, nama produknya apa, dan jumlahnya berapa yang mereka beli. Terus total harganya juga berapa yang mereka habiskan, dan metode pembayarannya apa saja. Oke. Nah, terus ada kelola produk. Di sini kita bisa lihat produk. Nah, ada dua produk di sini, urea dan kompos untuk daftar pupuk. Ini buat pestisida. Ada glyphosat, Proventus, dan bla bla bla. Oke. Nah, terus kita bisa nambahin, admin bisa nambahin di sini. Misal nama pupuk Sentosa. Dosisnya di sini ada 102 misal. Harga pupuknya di sini 20.000. Jenisnya anorganik misal. Kita tambah. Sudah selesai. Kita lihat di mana perubahannya, dilihat produk. Tuh, sudah ada tuh. Sentosa 102 dosisnya, harganya 20.000. Oke. Terus gimana kalau kita mengedit? Tinggal pencet update produk nih. Kita bisa misal ID 17 kita mengubah namanya bukan Sentosa tapi selulosa. Oh, maaf. Selulosa. Terus dosisnya ada misal sebenarnya 150. Terus harganya berapa? Harganya misal itu yang benar 25.000. Nice. Terus jenisnya sebenarnya anorganik. Kita tinggal pencet update, boom, selesai. Sekarang berubah. Coba kita lihat. Nah, terus kalau admin mau hapus, tinggal pencet hapus produk. Nah, masukin ID yang mau dihapus, 17, hapus. Nah, selesai. Tada. Nah, baik, itu semua adalah fitur yang ada pada aplikasi Puspita. Selanjutnya saya akan berikan penjelasan demonya pada teman saya. Sini saya akan menjelaskan tentang query yang kita buat,
yaitu di sini ada tabel petani, admin, kategori produk, jenis produk, transaksi, data transaksi, dan itu saja. Terus di sini ID petani, atributnya ID petaninya serial. Kenapa serial? Karena supaya dalam pemrograman nanti tidak diinputkan secara manual, jadi ini terstruktur. Coba kita panggil ya. Jadi ID-nya mengikuti urutan siapa yang duluan di input, jadi tidak perlu dimasukkan lagi secara manual di WinForm nanti. Terus username, password petani, dan alamat petani. Di sini admin ada ID admin, serial juga, username, password admin. Create tabel kategori produk ini untuk menyimpan, karena ini kan ada dua jenis, yaitu pestisida dan pestisida dan pupuk. Makanya kita kategorikan dua jenis produk itu di dalam ini. Create tabel jenis produk, berisi ID jenis, terus foreign key-nya yaitu ID kategori tadi, dan jenisnya. Jenis ini dimaksudkan tiap pestisida itu kan ada jenisnya, yaitu insektisida, herbisida, dan fungisida. Begitupun dengan pupuk, ada anorganik dan organik. Terus kita satukan dua tabel ini di tabel produk, yaitu isinya di ID produk, serial, nama produk voucher, ID jenis tadi, dosis, harga, dan discontinue. Terus di sini ada transaksi, berisi atribut ID transaksi, tanggal transaksi, ID petani, metode pembayaran, dan jenis pengiriman. Di sini ada data transaksi juga, berisi ID detail, ID transaksi, ID produk, dan jumlah. Ini sebagai database yang meload pemesanan dari petaninya di sini. Untuk isi dari atribut sendiri itu di admin ada username-nya yaitu admin, password 123, dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan register dan login. Untuk register sendiri ada sebuah model yaitu register konteks, di mana ini mengkoneksikan sebuah database dari WinForm public register untuk memvalidasi sebuah username, inputan username, password, dan alamat. String query, jika query-nya query-nya diambil dari tabel petani, di mana username itu sama dengan username database itu sama dengan username inputan dari user. Ketika itu di open, maka akan menambahkan sebuah value yaitu username. Objeknya jika hasilnya itu dihitung dan menghasilkan sebuah hasil yang lebih dari 0, atau istilahnya itu sudah ada di database, maka akan mereturn false. Sedangkan untuk ketika username ini tidak ada dalam database, maka akan mengisirkan sebuah inputan dari user, yaitu username, password, dan alamat. Karena open menambahkan sebuah username, password, dan alamat, maka akan menghasilkan sebuah query
berhasil atau true. Oke, lanjut ke view dan controllernya. Di sini ketika user sudah menginputkan semua, yaitu username, password, dan alamat, ketika mengeklik button register click akan memvalidasi sebuah inputan name itu tidak boleh nol, dan passwordnya juga tidak boleh nol. String username itu dari inputan username text atau dari desainnya. Password juga inputan password dari teks. Alamat juga menggunakan teks dalam desain. Register konteks sama dengan apa yang dikontekskan dalam register ini. While is register, maka jika sebuah register ini berhasil, maksudnya username ini tidak ada di dalam database, akan menginputkan password, alamat, if register, menginputkan 3 ini ke dalam database dan mengeluarkan sebuah message box, yaitu register berhasil, dan menutup sebuah form register ini, terus dilanjutkan ke form login. Untuk form loginnya sendiri kita menggunakan user context juga, private randomly string connection string, public static ID petani untuk menyimpan sebuah ID petani agar menjadi pembeda antara user satu dan user yang lainnya. Sini juga koneksi stringnya masih sama, public bold validation, memvalidasi sebuah username, password, dan petani ID. If petani ID sama dengan 0 atau tidak ada dalam database, maka akan melanjutkan sebuah query, yaitu menyelect sebuah ID petani dan username dari database petani, di mana username yang diinputkan oleh user dan password petani yang diinputkan oleh user, maka akan membuka sebuah tabel yaitu tabel petani, dan menginputkan sebuah value yaitu username, password, using NPG SQL Reader untuk membaca sebuah inputan. Jika itu berhasil dibaca di dalam database, yaitu dari petani ID saja, maka akan mengeluarkan hasil yang true. Oke, lanjut ke controller dan view-nya. Sini ada login button, string username yaitu inputan dari user, yaitu input username text dari desain, password juga sama, try, bold valid. Jika valid, maka akan memvalidasi sebuah username, password, dan pengembalian petani ID. Jika valid, maka mencocokkan sebuah inputan dari user ke dalam user ini, dan users dan user context ini dan ini sini akan menutup form ini dan melanjutkan ke dashboard petani. Namun jika salah akan menghasilkan message box username atau password salah. Mungkin itu saja ya. Kita lanjut ke demonya, demo register. Sini home login, kita jalankan. Ini untuk register, tambahkan Rafael dengan password 13, alamatnya Jalan Nangka.
Kita register. Oke, register berhasil. Kita di sini akan bisa menginputkan username dan password yang tadi kita tambahkan. Ya, berhasil. Kita coba ke admin. 1 2 3. Oke, berhasil semua. Untuk admin sendiri itu sama ya, untuk konteks terus sama view dan controllernya. Kita lihat di sini sama, memvalidasi sebuah username, password, dan admin ID. Saya akan menjelaskan fitur shop dan keranjang yang ada pada aplikasi Puspita ini. Baik, setelah user login dan register, di sini ya akan diberikan pilihan antara shop, rekomendasi maupun histori transaksinya dia. Oke, saat dia memencet shop, di sini akan ditampilkan sebuah form yang terdapat card produk berisikan nama produk, harga produk, dan dosisnya. Juga di sini ada button tambah untuk menambah setiap produk ke keranjang. Di sini untuk mengganti jenis produk, tinggal menekan button pestisida jika ingin mencari produk pestisida, dan pupuk untuk mencari produk pupuk. Untuk menambahnya ke keranjang, tinggal menekan button tambah pada setiap produk yang diinginkan. Lalu nantinya user akan melanjutkan ke form keranjang. Nah, di sini user dapat menentukan kuantiti yang diinginkan pada setiap produk. Juga user juga dapat menghapus produk yang tidak diinginkan dengan cara menekan button sampah ini. Oke, sekarang sudah hilang. Selanjutnya, jikalau ini sudah finish, nantinya user tinggal menekan button checkout di sini. Oke, dan lanjut ke fitur transaksi. Nah, di sini karena saya hanya menjelaskan fitur shop dan keranjang, maka kita kembali dulu dan membahas kodenya. Oke, ini adalah tampilan user control untuk cart produk. Nah, di sini ada picture box untuk gambar produk, lalu ada label nama produk, label dosis, label harga, dan picture box yang menampung button tambah di sini. Lalu disinilah kodenya. Pada kode cart produk di sini terdapat sebuah properti untuk menyimpan data dari produk. Di sini sifatnya juga privat, yang artinya nggak bisa diotak-atik sama form lain. Lalu di sini disetting browsable-nya false dengan designer invisibility-nya hidden. Nanti ini buat apa? Ini biar nantinya si kode card produk ini gak menyimpan data ini, properti produk public product data ini ke designer.cs, biar nantinya yang mentaati itu hanyalah di database-nya. Nah, lanjut di sini, ini adalah properti untuk event handler saat button diklik. Lalu di sini adalah inisiasi card product atau dev main kalau di Python, dan di sini ada set datanya. Ini di mana format setiap nama produk ditampilkan dalam card. Di sini ada label nama produk yang ditampilkan, tinggal kita tampilkan biasa, lalu label dosis, lalu label harga. Di sini kita tambahkan format rupiah. Lalu di sini ada perintah untuk meletakkan picture box gambar produk di belakang agar nantinya tidak menutupi label-label nama produk, dosis, dan harga. Di sini juga ada block try dan catch. Gunanya di sini adalah untuk mengambil gambar yang terdapat pada properti nantinya sesuai dengan jenis produknya. Jika jenis produknya adalah pupuk, maka dia akan mengambil image pupuk. Nah, jikalau di sini image-nya itu tidak sama dengan 0, maka image tersebut disetel sebagai disimpan di sini. Disimpan maksudnya di variabel image ini. Jikalau tidak, maka 0 sifatnya, jadinya nggak ada gambarnya. Terus jikalau proses pengambilannya ini gagal, tetap kita buat sebagai 0. Jadi kosong nanti gambarnya di cardnya. Nah, di sini adalah metode untuk set image, picture box gambar product.image sama dengan image, dan di sini adalah metode button tambah pada setiap card produk nantinya, yang mana ini isinya adalah variabel ID produk dan event handler tambah clicker yang nantinya dipakai di fitur shop. Nah, inilah tampilan dari shop. Di sini terdiri dari button kembali, pestisida, keranjang, dan fly layout panel produk yang berwarna putih ini. Pada kodenya di sini kita bisa lihat ada properti ini untuk mengambil data dari produk konteks yang mana nantinya akan digunakan pada suatu metode. Nah, di sini
pada public shops ini adalah ada inisiasi komponen untuk menjalankan semua kode ini. Lalu ada file layout panel ini buat mengatur layout pada card yang ada pada produk. Bisa dilihat di sini padding atau jaraknya itu 10 pixel. Nantinya biar card tersebut tidak keluar dari form atau enggak tidak saling tumpuk menumpuk. Nah, lalu ada card produk tambah clicket. Nah, inilah metode yang nantinya yang tadi digunakan untuk menambahkan produk yang ditekan tambah tadi agar masuk ke sebuah list nantinya. Nah, di sini ada variabel ada penampung keranjang. Ini maksudnya jikalau produk yang dipencet tambah itu ada di keranjang, maka jumlahnya ditambah. Jikalau tidak, maka dimasukkan ke dalam list penampung keranjang. Ini adalah list keranjang nantinya yang akan digunakan pada form keranjang. Lalu di sini ada metode show product. Di sini ada kita suspend layout dulu biar nanti tampilan cardnya itu enggak nge-flicker atau enggak patah-patah gitu, enggak terlalu patah-patah. Lalu ada file layout panel clear nantinya, jadi setiap berganti ke pupuk, ke pestisida seperti ini. Nah, itu cardnya tidak saling tumpuk menumpuk, enggak jadi di sini ada pupuk terus ketumpuk dengan pestisida, enggak, ini dia. Nah, lanjut di sini ada kode untuk mengubah data produk yang memerintahkan jikalau jenis produk sama dengan pupuk, maka jalankan perintah lihat pupuk yang ada pada produk konteks. Jikalau tidak atau else, maka jalankan lihat pestisida. Nah, beginilah bentuk dari produk konteks lihat pupuknya. Mana produk konteks itu, ini dia. Dia memanggil sebuah metode lihat pupuk. Nah, jadinya nantinya produk konteks ini akan mencari dari database dengan query select kolom ID produk, nama produk, dosis, harga dari tabel produk, lalu dijoinkan antara produk dengan jenis produk, terus dijoinkan lagi dengan kategori produk. Kalau pestisida juga sama, dari mulai kolom produk, nama produk, dosis, harga, nah itu dari produk, dari tabel produk, jenis produk dan kategori produk. Nah, nanti baru di return jalankan query lihat. Oke, kembali ke shop tadi. Nah, setelah itu semua nanti dimasukkan ke dalam list. Nah, listnya itu nanti akan dipecah dari dengan loop for each ini. Yang mana di sini ada block try catch lagi. Nantinya setiap atribut yang ada pada list produk ini disimpan pada produk item ini, mulai dari ID produk, nama produk, dosis, harga, dan jenis. Nah, nantinya kalau misal terjadi error, sistem akan menampilkan message box yang berusilkan error creating product. Artinya ada error lah pada saat menampilkan produk. Nah, ini dia for each var product in product list. Nah, ini untuk meletakkan setiap ini dia tadi yang sudah disimpan, setiap ID, nama, dosis, harga, dan jenisnya ke dalam chartnya, dalam cardnya. Yang ini, yang kotak-kotak hijau ini. Oke. Nah, ini juga ada layoutnya, maksudnya ada pengaturannya di mana lebar dari si cardnya ada 275, terus jaraknya ada 10, marginnya, paddingnya juga 10. Nah, itu setelah semua itu diatur nantinya, maka si metode show product ini sudah siap digunakan di sini. Nah, di sini kenapa show produknya adalah pupuk pertama, karena kita itu pengen saat pertama kali user masuk saat pertama kali user masuk ke Puspita Shop, nah akan ditampilkan produk pupuk. Kalau pestisida ya tinggal di sini diganti pestisida. Lalu di sini ada private button pupuk klik. Nah, ini saat button pupuk diklik, maka button dari pestisida akan muncul alias visible dimunculkan, dan button pupuk akan dihilangkan atau false. Dan nantinya akan berubah jadi show produk pupuk. Kalau pestisida, maka show produknya adalah pestisida. Seperti berikut. Nah, sisanya tinggal button kembali untuk kembali ke dashboard dan button keranjang untuk lanjut ke form keranjang. Baik, selanjutnya adalah card dari keranjang, sama juga pakai user control, dimana ini memang nggak ada fotonya karena ini sesuai dengan jenis produk yang nantinya disettle di kodenya. Di sini hanya tersisa label nama produk, harga, dan text box untuk menampilkan kuantitinya. Nah, di sini ini semuanya adalah picture box, ini picture box, dan ini juga picture box. Nah, ini adalah kode dari card keranjangnya. Pertama sama kayak card produk tadi, dan juga punya properti privat buat nyimpan produk data. Terus di sini ada juga properti buat nyimpan ID produk
yang mana ID produk di sini adalah yang dipilih oleh user tadi, yang di klik tambah tadi. Terus ini adalah event handler buat hapus clicked, itu buat button yang buat button menghapus produk tadi yang ada pada aplikasi tadi. Nah, ini dia button ini yang dimaksud. Lalu selanjutnya di sini ada set datanya. Ini buat ngeset setiap nama produk, label nama produk, harga dan kuantitinya. Nantinya buat dimasukkan ke dalam kartnya. Terus di sini ada set image dari gambar sama juga. Nah, di sini yang berbeda adalah karena kita punya button tadi buat nambah dan ngurangin kuantiti dari si produk, maka di sini kita buat block if else, di mana di sini jikalau if traverse quantity plus jikalau button tambah ini diklik, maka produk kuantitinya ditambah. Terus nantinya angka berapapun yang ada pada text box dari quantity akan bertambah juga. Misalnya di situ, misalnya di sini ada 2, karena ditambah jadi 3. Ini button kurang juga sama, berarti kuantitinya dikurangi. Terus kalau dihapus tinggal button hapus. Oke. Nah, ini tadinya yang akan digunakan nanti ada set data di sini dan akan lanjut ke form keranjang. Di sini form keranjang juga sama punya properti buat naruh produk data. Terus di sini dia juga karena berupa card, jadi butuh settingan untuk layoutnya biar cardnya nggak nabrak-nabrak, nggak saling timpa tindih. Nah, ini dia keranjang loadnya, dimana nantinya dilakukan perulangan pada variabel item yang ada pada list penampung keranjang. List penampung keranjang itu adalah list yang menyimpan semua produk yang dipilih dari user dari form shop tadi. Nah, ini dia juga menyimpan ID produk dari produk yang ada pada list ini, list penampung keranjang. Terus dia juga membuat memanggil set data. Ini adalah metode yang membuat setiap card yang ada pada setiap card keranjang yang ada. Lalu ini card buat hapus clicker tadi. Ini buat menghapus nantinya. Jadi kalau user menekan button hapus tadi, produk yang ada pada list keranjang tadi juga ikut dihapus. If barang tidak sama dengan 0, maksudnya barang yang ada di list itu ada, maka penampung data di remove. Berdasarkan apa? Berdasarkan barangnya. Nah, ini adalah button buat checkout buat lanjut ke form transaksi. Nah, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan source code dan sedikit demo mengenai hasil proyek kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raffi Hadianto Aribowo dengan 4 NIM terakhir 2006. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada fitur transaksi. Di sini kami menerapkan prinsip MVC, yaitu model, view, dan controller. Tapi terdapat sedikit perbedaan terhadap prinsip MVC ini. Kami tidak memisahkan view dan controller. Jadi view dan controller itu jadi satu. Yang dipisahkan itu hanya modelnya saja. Oke, langsung saja kita masuk ke modelnya, yaitu transaksi konteks. Di sini saya memanggil library npg SQL untuk koneksi ke database Postgre. Lalu di sini kita mendefinisikan kelas transaksi konteks ini ke dalam namespace puspita.model. Nah, di sini juga terdapat variabel yang bernama koneksi string yang bersifat protected, berarti hanya bisa diakses dari dalam kelas maupun kelas turunan. Lalu untuk read only ini, maksudnya nilainya itu dapat diatur saat deklarasi atau dalam konstruktor seperti konstruktor ini. Jadi terdapat konstruktor yang bernama transaksi konteks. Isinya itu koneksi string yang akan dikoneksikan ke database Postgre ini secara lokal. Konstruktor ini itu nanti akan dipanggil saat membuat objek. Terus di sini tuh juga terdapat metode yang menyimpan transaksi utama ke dalam tabel transaksi, lalu mengembalikan ID transaksi yang baru saja di-generate.
Sebelumnya kan sempat dijelaskan oleh rekan saya bahwa tipe data dari ID transaksi ini bersifat serial atau increment. Di sini kan query-nya tidak memasukkan ID transaksi. Jadi ID transaksinya itu otomatis sudah ada dari udah auto increment dari Postgre-nya, dari sistem. Selanjutnya jadi di metode ini membuat koneksi baru dengan string connection dan menggunakan using supaya otomatis menutup koneksi itu setelah selesai. Nah, di sini terdapat line count.open. Itu untuk membuka database. Lalu di sini mendeklarasikan string query yang bertipe data string. Isinya itu insert into transaksi, masuk ke dalam tabel transaksi, lalu ini kolomnya, terus ini values-nya atau isinya berupa add tanggal dan seterusnya. Lalu akan mengembalikan ID transaksi. Lalu kita akan menyiapkan perintah SQL yang akan dijalankan, yaitu menggunakan npg SQL command dengan nama cmd. Di sini kan pada parameter tersebut berisikan perintah SQL yang akan dieksekusi, lalu diikuti dengan koma, yaitu objek koneksi yang sudah terbuka. Nah, di dalam npg SQL command ini terdapat kayak line cmd parameter add with value. Nah, itu menambahkan parameter ke perintah SQL. Jadi metode ini tuh menerima dua argumen, yaitu ini tuh pada add tanggal itu kan masuknya ke query string variable string query ini. Lalu date ini kita ambil dari yang sudah kita masukkan ke metode konstruktor tambah transaksi. Nah, dibuat seperti itu agar mencegah SQL injection dengan parameterize ya seperti itu pada query-nya. Setelah itu terdapat var ID yang bernama ID baru, yaitu berupa cmd execute scalar. Maksudnya itu untuk mengeksekusi perintah SQL dan mengembalikan nilai pertama dari baris pertama dari hasil query yang sudah dilakukan. Dan jadi kan yang paling baris terakhir itu returning ID transaksi yang diambil itu dari situ. Lalu di sini kan ada return convert to integer ID baru. Jadi setelah dikembalikan lalu dikonversikan hasil ID baru itu ke dalam tipe data integer. Lalu di sini langsung saja masuk ke metode untuk menambahkan ke dalam tabel transaksi detail. Kurang lebihnya sama codingannya dengan metode menambahkan ke tabel transaksi, namun yang membedakan pada line terakhir, yaitu return cmd execute non query lebih dari 0. Itu setelah mengeksekusi query itu tidak akan mengembalikan hasil query. Dan di sini tuh juga terdapat operasi kurang lebih dari 0, yang maksudnya itu apakah jumlah baris yang terpengaruh itu lebih dari 0. Nah, sama seperti boolean, jika 0 maka false dan jika 1 maka true. Jadi maksudnya itu akan mengembalikan true jika operasinya itu memengaruhi setidaknya satu baris. Langsung saja kita masuk kepada tampilannya, yaitu form transaksi.designer.js. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Di sini kami untuk tampilannya mengambil dari toolsbox secara manual, lalu otomatis akan mendeklarasikan sebuah komponen ke dalam sini. Jadi pertama-tama kita mulai dari namespace namespace.views, lalu mendeklarasikan kelas transaksi sebagai partian class untuk membagi kelas itu ke dalam beberapa file yang terpisah, seperti transaksi.designer.cs ini sebagai UI-nya dan transaksi CS ini sebagai controllernya.
Lalu di sini terdapat private system component model .i container komponen sama dengan null. Itu maksudnya dideklarasikan variabel untuk menampung komponen UI dalam form. Lalu diinisialisasikan sebagai null karena akan dibuat saat runtime. Lalu di sini terdapat metode dispose yang bersifat protected dan void. Tujuan dari metode ini untuk membersihkan sumber daya yang digunakan form dan bagian dari pattern dispose untuk manajemen memori. Di sini juga mendeklarasikan seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, komponen-komponen yang saya ambil melalui toolbox ini secara manual. Lalu di sini juga terdapat codingan yang sudah digenerate secara otomatis untuk ketentuan seperti letak XY-nya, ukuran, dan event handler lainnya. Seperti ini terdapat, nah ini ada buttonnya, event handlernya, terus ini ukurannya dari gambarnya itu, terus di sini ada lokasinya, di sini properti gambarnya diambil dari mana, kurang lebih seperti itu. Langsung masuk saja ke controllernya, yaitu transaksi.js. Seperti biasa terdapat import library dan namespace untuk keperluan aplikasi. Di sini mendeklarasikan namespace untuk organisir kode. Lalu terdapat deklarasi partial class transaksi yang mewarisi dari form transaksi.designer.js itu. Yang diwarisi itu berupa komponen-komponen melalui memanggil initialize komponen tadi itu. Nah, yang bagian ini kan isinya itu berupa sebanyak ini. Biasanya tertutup seperti ini. Nah, di sini juga terdapat event handler yang bernama button kembali. Button kembali ini dijalankan saat tombolnya itu diklik. Di dalam metode ini juga terdapat tishide, yaitu yang berfungsi sebagai menyembunyikan form transaksi ini, lalu akan menampilkan form keranjang yang sudah dipanggil ini, yang objek yang sudah dipanggil ya. Lalu ada event handler button bayar klik yang menampilkan dialog konfirmasi pembayaran. Jika user memilih yes, maka akan lanjut ke proses transaksi, dan jika tidak, akan menampilkan pembayaran dibatalkan. Di sini terdapat proses transaksi dengan membuat objek T-context dari model transaksi konteks untuk mengakses database. Di sini juga terdapat try catch untuk menanggung jika terjadi sebuah kesalahan dari database maupun di bagian try-nya ini mendeklarasikan sebuah string dengan variabel metode pembayaran, itu sebuah string kosong ya. Begitu juga dengan jenis pembayaran. Untuk datetime tanggal transaksi ini berupa tipe datanya datetime yang diambil dari datetime.now, berarti tanggal sekarang, jam sekarang yang diambil. Lalu di sini juga mengambil ID petani dari model user, dimasukkan ke dalam variabel ID petani yang berupa integer. Terus di sini memasuki ke operasi perkondisian. Jika metode pembayarannya nol, atau di sini kan yang dipilih itu radio buttonnya. Jika kedua radio buttonnya itu tidak dipilih, maka akan memunculkan message board pilih metode pembayaran. Dan jika salah satu checkboxnya itu radio buttonnya itu dicentang atau dipilih, maka metode variabel metode pembayaran itu value-nya berupa e-bank atau cash. Lalu di sini ada perkondisian yang sama juga untuk variabel jenis pengiriman.
Di sini terdapat loop melalui semua item di keranjang belanja ini, melalui for each ini ya. Jadi jika berhasil akan menampilkan transaksi berhasil disimpan. Lalu list dalam penampung keranjang ini akan dikosongkan dan kembali ke form dashboard petani ini. Lalu pada penanganan error atau catch-nya akan menampilkan ID produk yang ada di keranjang untuk dibaginya. Di sini kan terdapat event handler, selain transaksi button bayarnya ya, juga terdapat transaksi load. Nah, transaksi load ini ketika form pertama kali dibuka. Pertama-tama event handler ini mengset tanggal pesan ke tanggal sekarang melalui datetime now dan ditampilkan melalui label pesan berupa teks di sini. Juga terdapat total produk yang berupa integer yang isinya ini sebuah list yang menyimpan item keranjang belanja, tetapi di summarize. P ini sebagai setiap item dalam koleksi dan P jumlah ini sebagai properti yang menyimpan jumlah produk. Lalu hasilnya itu akan disimpan ke label jumlah berupa string. Untuk label alamat itu mengakses properti alamat dari class user yang tadinya itu bersifat static, kurang lebih sama seperti yang user ID petani ini mengambil dari properti ID-nya user itu. Kita langsung saja masuk ke demonya. Kita login sebagai Raffi. Kita masuk ke Puspita Shop. Misalkan tambahkan ini, tambahkan ini. Lalu check out. Ini dipilih Puspita. Aduh. Oke, langsung saja kita masuk ke demo kecilnya pada fitur transaksi ini. Untuk transaksi ini kita perlu login dulu karena untuk memperoleh ID usernya dulu kan juga ada alamat. Kalau di skip nanti error. Kita tambahkan, misalkan tambahkan masuk ke keranjang. Nah, di sini kita memilih jenis pembayarannya sebagai radio button. Terus ini label yang tadi yang datetime now. Terus ini jenis pengirimannya, milih salah satu. Terus langsung kita klik bayar. Apakah pembayaran sudah semua? Yes. Berhasil. Oke, di sini akan saya lanjutkan ke code-nya. Di sini ada modeling history context untuk history petaninya, yaitu menginputkan sebuah ID petani untuk menyimpan ID petani dan membedakan nanti membedakan history dari ID petaninya itu sendiri. Protected redundantly string koneksi string ini untuk history konteks ini hanya bekerja untuk petani saja. Di sini ada public history context, koneksi string dengan localhost, username Postgre dengan password profile, database-nya yang bernama Puspita. Di sini menyimpan lagi ID petaninya. Public data tabel mengambil history. String query ambil, untuk query yang diambil dari database-nya yaitu select pt username as nama petani alias nama petani, diambil dari tabel petani yaitu username
dialiaskan dengan nama petani. Ini sama juga diambil dari tabel petani, yaitu alamat, aliasnya yaitu alamat petani. Di sini nama produk diambil dari tabel produk, atas nama produk. Di sini ada jenis, dari jenis produk, dari tabel jenis produk maksudnya. Di sini ada jumlah dari detail transaksi, jumlah yang dipesan oleh petani ya di sini. Dengan total harga itu mengambil dari harga produknya dikali dengan jumlah ini tadi. Disertakan dengan metode pembayaran from detail transaksi aliasnya TT, kita asumsikan yaitu TT. Join produk B on produk ID produk sama dengan detail dari data tabel detail transaksi yaitu ID produk juga. Ini untuk menyambungkan semua tabel where dimana ID petani, dimana sebuah inputan itu berdasarkan ID petani yang saat login tadi. Order by transaksi ID petani. Sini kita menggunakan NBG SQL connection dengan menginputkan sebuah value yaitu ID petani tadi untuk membedakan antara petani satu dengan yang lain, seumpama antara Rafa dan Raffi. Kon open membuka NBG SQL-nya dengan hanya membaca saja. Data tabel DT sama dengan new data tabel load alias baca, return DT. Oke, kita lanjut ke view dan controllernya. Sini public partial class history transaksi, inheritance dari form, private history context, ini yang tadi menyambungkan dari history context user agar dipanggil ke sini. Public history transaksi, inisialisasi komponen berdasarkan ID petani dari user context ini tadi, dari login. History transaksi load untuk menyimpan sebuah inputan dari user. Ini button sini untuk membacanya seperti ini. Private void history transaksi load membaca sebuah load atau penyimpanan data tabel DT tadi di H konteks ini DT. If DT sama dengan 0 dan DT jika data tabel 0 maka rows-nya terlebih dari tidak boleh 0 atau lebih dari 0 dengan sebuah tampilan yaitu data grid view history data source dari tabel DT tadi. Jika tidak ada maka akan mengeluarkan message box yaitu tidak ada history transaksi. Oke. Untuk history adminnya sendiri kurang lebih sama di controller sama view-nya. Hanya membedakan di sini tidak ada jenis produk. Di sini di user ada jenis produk, tapi di admin tidak ada. Coba kita jalankan. Terlihat di sini history transaksi dari petaninya. Kita membeli pupuk kompos yaitu dengan jumlah 1 harganya 15.000. Nah,
metode pembayarannya e-bank. Sini ada Proven Novos, jenis produknya insektisida, kita memesan 2 dan seterusnya. Untuk di admin kurang lebih sama. Di admin ini baca semua inputan dari usernya sini, dan tidak ada jenis produk. Mungkin itu saja. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada fitur kelola produksi atau bagian CRUD-nya untuk produk. Di sini fitur untuk bagian admin. Langsung saja kita masuk ke modelnya, yaitu product context. Nah, di product context ini kita mendeklarasikan sebuah variabel yang menyimpan string koneksi database yang bersifat read only. Read only itu tidak bisa diubah setelah diinisialisasikan atau setelah memasuki sebuah konstruktor dan di protected. Jadi itu hanya bisa diakses oleh class ini sendiri maupun turunannya. Kita di konstruktor produk konteks ini akan mengeksekusi saat instance produk konteksnya itu dipanggil melalui objek. Isinya itu inisialisasi koneksi database. Nah, seperti ini. Yang tadi di protected read only-nya itu diberikan value berupa detail-detail yang akan dimasukkan ke lokal Postgre-nya itu, yang berupa host, username, password, dan database, nama database-nya. Nah, kita langsung ke bagian create-nya, yaitu tambah produk. Karena di sini terdapat 2 produk, yaitu pupuk dan pestisida, kurang lebih ini sama, cuma yang membedakan pada value-nya. Nah, di tambah produk ini kan terdapat insert query, yaitu variabel yang namanya insert query yang berupa string, isinya itu insert into product, jadi dimasukkan ke dalam tabel produk dengan kolom ini dan value-nya ini. Lalu akan mereturn metode bantuan untuk menjalankan query dengan parameter yang diberikan. Nah, kurang lebihnya yang tambah pestisida ini sama, cuma bedanya kalau ID jenisnya sama dengan 1 itu berarti pupuk, kalau ID jenisnya 2 berarti pestisida. Nah, lalu di sini ada metode yang menggabungkan pilihannya antara pakai ini atau ini, yaitu jalankan query tambah. Metode ini tuh private yang menangani eksekusi query-nya itu insert ke database-nya. Ya, itu dimulai dari using npg connection, yaitu untuk membuat koneksi database yang akan otomatis ditutup setelah using-nya itu selesai. Npg connection-nya itu berupa variabelnya con. Con ini di open untuk dibuka untuk koneksi langsungnya ke database PostgreSQL. Lalu di sini membuat npg SQL command berupa objek cmd yang akan otomatis dieksekusi setelah digunakan. Nah, di dalamnya itu seperti cmd parameter add with value. Nah, itu menambahkan parameter ke query untuk mencegah SQL injection-nya. Nah, di sini kan ada penanganan errornya, try catch-nya. Nah, jika berhasil maka akan mengeksekusi non-query. Nah, execute non-query ini akan mengeksekusi biasa tanpa mengambil atau mengembalikan value-nya. Jika terdapat error akan menangkap exception dan menampilkan pesan errornya. Nah, di setiap try except ini mengembalikan status keberhasilan operasi database-nya itu. Nah, di sini masuk ke hapus produknya. Nah, di sini kita tidak menggunakan query delete product lalu diikuti dengan barisnya. Nah, kita lebih ke update produk yang diganti yaitu discontinue-nya. Nah, jika discontinue-nya 0 maka produksinya itu sudah tidak dilanjutkan. Nah, kan tabel kolom discontinue itu buat produk ini itu masih diproduksi atau enggak. Untuk
kurang lebih codingannya itu sama seperti yang ditambah jalankan query tambah, cuma yang bedanya cuma parameternya ID produk saja. Nah, yang di update produk juga sama begitu, bedanya di parameternya saja. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke public data table, jalankan query lihat. Nah, di sini sebelumnya kita benar. Nah, di sini kan lihat pupuk ini metodenya tuh berupa data table ya, berupa tabel yang isinya itu string query lihat, yang itu kayak perintah query-nya yaitu kita mengambil atau mengselect ID produk dari tabel produk, nama produk dari tabel produk, dosis dari tabel produk, harga dari tabel produk, diambil dari from produk yang dialiskan dengan P. Nah, lalu kita joinkan jenis produk dengan produk yang disamakan yaitu ID jenisnya, lalu menjoinkan juga dengan kategori produk yang dialiaskan dengan KP yang disamakan dengan ini, dan yang dimana kategori produknya itu sama dengan pupuk. Nah, jika pestisida maka masuk ke sini, dan juga ada operasi N, kita cek yang dimana kita cuma bisa mengupdate yang discontinue itu sama dengan 1. Nah, di sini data table jalankan query lihat, terdapat ini ada memasukkan query-nya itu dari ini, berarti ini dimasukin ke sini. Nah, itu masuk ke sini. Kepencet, sorry. Nah, di sini kita awal pertamanya membuka koneksi database menggunakan npg SQL connection new npg connection. Ini dimasukkan dari yang tadi read only untuk menghubungkan ke database-nya. Nah, koneksi itu nanti dibuka dengan con open dan otomatis ditutup setelah selesai. Nah, semua itu dari using-nya. Nah, untuk eksekusinya itu dijalankan menggunakan npg SQL command. Nah, hasil query-nya itu diambil oleh npg SQL data adapter, lalu diisi ke dalam database menggunakan data adapter field dt. Nah, di sini juga ada penanganan error. Jika terjadi error, misalkan query-nya salah atau koneksinya gagal, pesan error ditampilkan melalui message box dan mengembalikan null. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam tambah produk. Di tambah produk ini kita, nah ini public partial class tambah produk. Berarti tambah produk ini merupakan keturunan dari form dari desainernya. Desainernya kita peroleh tambah produk, ini dia. Ini berupa UI-nya. Kalau mau desainnya tuh dari sini. Nah, di sini berupa komponen-komponennya yang ada pada form tersebut. Skip saja, kita langsung ke controllernya. Di sini terdapat event handler, yaitu button kembali, yaitu ketika button kembali dipencet maka form tambah produknya ini akan ditutup. Dan sebelumnya kita masuk ke kelola produksi. Nah, di kelola produksi ini kita memanggil form CRUD-nya itu berupa show dialog. Show dialog itu ketika kita itu memencet atau memasuki formnya itu kita tuh nggak menutup form kelola produksinya, tetapi kita harus menyelesaikan form yang di show itu. Misalkan ini yang di show dialog itu berupa tambah produksi, tambah produk. Nah, jika tambah produk ini formnya belum diselesaikan, maka kelola produksi itu formnya itu nggak bisa diapa-apain.
nanti akan diberikan sebuah sedikit demonya. Oke, kita lanjut ke tambah produknya. Nah, ini kita ke event handle button tambahnya. Nah, kita terdapat penanganan error. Nah, di sini ada perkondisian jika text box nama, text box dosis, text box harga, text box pertama dan ini radio button pertama, radio button keduanya 0, tidak sama dengan 0, maka akan, nah ini ada variabel jenis dengan string kosong, lalu string nama produknya itu yang berupa inputan dari text box namanya ini. Lalu untuk yang dosis dan harganya juga sama, tapi kita konversikan dari yang awalnya teks itu kan string ya, jadikan ke integer. Nah, lalu kita memanggil objek product context. Nah, di sini terdapat perkondisian bool atau benar atau variabel yang bernama benar itu jadi false. Oh ya, sebelumnya di sini kan ada kayak checks product gitu ya, private bool. Jadi kalau misalkan checks productnya itu false, berarti tampilan dan sekaligus untuk pengiriman database-nya itu masuk ke pupuk. Nah, jika checks productnya itu sama dengan true, maka tampilannya itu dan juga pengiriman database-nya itu ke pestisida. Nah, misal ini ada perkondisian jika checks products, maka jika true maka memasuki ini masuk perkondisian lagi, radio button pertama misalkan dicek ya, lalu radio button atau radio button yang kedua yang dicek, maka boolean benar ini memiliki value ini tambah products yang dimasukkan jadi value yang ini tadi, salah satunya ini. Lalu masuk ke else nya, jika radio kurang lebih sama sih sama yang pupuk tadi, cuma kan ada 3 ini, kalau ini kan ada 2. Nah, bagaimana kita mengetahui checks produknya true false nya? Nah, ini di sini ada paling bawah ada event handler, yaitu button pestisida dan button pupuk. Nah, jika ini mohon maaf sebelumnya ini kebalik, jika checks produknya itu true berarti itu bener deh ya, benar-benar jika checks produknya itu true maka akan masuk ke pestisida. Nah, jika checks produknya itu false maka akan memasuki ke pupuk. Nah, jika yang button pestisidanya itu dipencet, itu dari nama header, nama, dosis, harga, jenis berubah menjadi ini. Lalu radio button yang ketiga itu visible-nya true, berarti dilihatkan. Nah, untuk button pupuknya itu akan ditutup, ini ditampilkan, ini akan di hide, disembunyikan. Lalu untuk gambar image ya berubah menjadi pesticide hand. Nah, kurang lebih ini sama, cuma bedanya di sini di isiannya. Kurang lebih ini cuma mengubah UI dan alur pengiriman database-nya sebagai alat pembantunya. Nah, langsung kembali lagi. Nah, jika itu berhasil, jika ini true, produk konteksnya ini berhasil, ditambahkan ininya sesuai parameternya, sesuai yang diinginkan, maka akan lanjut ke perkondisian ini. Jika checks produknya itu true berarti akan masukkan ke pestisida. Nah, jika checks produknya itu false maka akan masuk ke pupuk. Nah, jika berhasil akan menampilkan message box seperti ini. Nah, ini this dialog result sama dengan dialog result. Oke, itu jika itu sama dengan kayak this close atau menutup form yang sudah untuk ya ini kan untuk dialog show nya ini sebenarnya bisa pakai ini dia disclose. Ini langsung otomatis kembali ke form sebelumnya.
Oke, kita langsung lanjut saja ke lihat produk. Kita seperti biasa sama ya, mengimpor namespace yang berisikan produk konteks dari sini ya, model. Kita skip saja langsung ke isiannya. Di sini kita menginisialisasikan objek untuk mengakses operasi database produknya. Nah, di sini ada konstruktor lihat produk berupa public. Nah, form itu yang dijalankan saat formnya itu dibuka. Nah, isinya itu initialize komponen ya, metode auto generate untuk inisialisasi komponen dari UI designernya itu. Di sini juga ada set tombol pupuk visible secara default saat form pupuk pertama kali dibuka. Nah, ini kurang lebih sama yang sebelumnya itu, dari yang ditambah produk buat membantunya. Nah, di sini ada event handler ketika tombol pestisidanya itu diklik. Nah, nama header, button pestisida, button pupuk itu akan diubah. Nah, kalau yang headernya itu ubah judulnya, kalau yang button pestisidanya itu akan disembunyikan, ditampilkan itu yang button pupuknya yang true yang ditampilkan. Lah, load pupuk ini memanggil metode untuk memuat data pupuknya. Nah, ini kurang lebih sama. Nah, ini cuma menutup formnya. Nah, kita masuk ke lihat produk load. Jadi itu ketika form itu pertama kali dibuka, itu akan langsung memanggil load pupuk untuk menampilkan data awalnya. Nah, load pupuk ini mengambil data pupuk dari database melalui produk konteks metode lihat pupuk. Nah, jika data ada, atau di sini kan ada kondisian jika dt-nya itu tidak null dan dt-nya itu rows itu ke bawah, itu dihitung lebih dari 0, berarti datanya itu ada. Nah, ada lebih dari 0 ya. Nah, jika kosong itu akan menampilkan sebuah message box, ini tidak ada data produk yang tersedia. Nah, di sini juga ada load pestisida. Nah, itu sama seperti ini, sama yang pupuk. Oke, kita langsung lanjut saja ke sebelumnya di sini tuh menggunakan data grid view, jadi otomatis kayak auto binding gitu ke dalamnya. Lebih sebenarnya tanpa ya begitu. Langsung lanjut ke hapus produk. Nah, seperti biasa ada namespace-nya, ada ini bukan turunan, terus masih sama ada text products-nya, terus memanggil objek ini, terus menginisialisasi komponennya, terus ada event handler untuk mengubah yang dihapus pestisida atau pupuknya. Nah, di sini di hapus produk itu juga menampilkan produk-produknya itu melalui data grid view. Nah, kita langsung masuk aja ke button hapusnya. Nah, untuk kita awalnya ini mendeklarasikan sebuah variabel ID pupuk bertipe data integer. Nah, itu dikonversi ID pupuknya itu ke integer. Nah, melalui ini TB ini text box ID produk yang berupa teks. Ini nggak usah, ini sebuah komen dan ini sebuah boolean. Nah, jika ini seharusnya bukan pupuk ya, ini bebas sih, nggak ngaruh sih sebenarnya, cuma nama variabelnya aja. Ini dimasukkan ke parameter yang masing-masing. Yang di produk konteks itu tadi yang dihapus kan cuma butuh ID produknya saja. Nah, jika text produknya itu true, maka yang dihapus akan pestisida. Jika false, maka yang dihapus pupuk. Nah, di sini jika yang di return dari produk konteksnya itu true, maka ini
akan memunculkan message box pestisida berhasil, pupuk berhasil, lalu formnya ini akan ditutup. Nah, kurang lebihnya sama. Di sini ada load pupuk, load pestisida yang dimasukkan ke data grid view-nya. Lalu kita masuk ke dalam update product. Nah, sama ada memanggil library-nya, terus kita memasuki namespace Puspita view, terus ada ini ya keturunan dari form desainernya, terus di sini ada variable text produknya, terus memanggil objek, product context, terus konstruktor dari update product, memanggil ini komponennya, dan ya ini sama, kurang ini sama untuk mengubah tampilannya dan alur pupuk pestisidanya. Dan nah, di sini ada button update klik. Nah, jadi kayak handle proses update datanya. Pertama kita validasi input, kayak inputannya itu nul atau tidak. Nah, tidak. Jika tidak nul, maka akan lanjut ke sini. Variabel ID pupuknya itu nah, di sini kan ada text box ID produk dimasukkan ke dalam ID pupuk yang dikonversikan ke dalam integer. Nah, ini sama, text box nama ke nama, text box dosis dikonversi ke integer lalu masuk ke dosis, ini juga itu. Nah, ke stringnya ini kode jenisnya itu berupa tipe data string yang isinya itu kosong. Nah, jika text products-nya itu true, ini harusnya jika ini true, ini kebalik ya, harusnya ini di sini ya. Nanti saya langsung saya ganti saja, ini seharusnya gini. Kita taruh ke bawah. Nah, kan jika text production itu true, berarti kan masuknya ke pestisida. Jika false itu masuknya ke pupuk. Nah, harusnya begini. Nah, jika ini berhasil dieksekusi, maka masuk ke perkondisian yang ini. Nah, memunculkan message box dan kita kembali lagi ke form sebelumnya. Nah, di sini juga ada mengload data grid view-nya. Oke, sekarang kita coba langsung saja masuk ke demo kecilnya. Oke, kita kembali lagi ke program CS. Kita ini form loginnya kita komen dulu, langsung saja masuk ke kelola produksi. Nah, seperti ini. Tunggu. Sepertinya OBS-nya kebesaran. Nah, kita tampilannya seperti ini untuk kelola produksi formnya. Nah, untuk show dialognya tuh bakal seperti ini saat ini. Nah, jadi yang form kelola produksi ini nggak bisa diapa-apain. Nah, menunggu tambah produksi ini selesai dieksekusi. Kita masukkan nama pupuk, dosis, dan harga pupuknya. Lalu ada cek radio button, memilih salah satu. Nah, jika pestisida ini kondisi text products-nya itu berupa false. Nah, jika kita memencet pestisidanya ini, maka jadi true. Nah, dari segi label dan image-nya berubah. Nah, kurang lebih sama ini. Nah, ini data grid view-nya yang sudah di-load. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.